Hmm, Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku, Fahira, dan di sini aku akan melanjutkan penjelasan atau aku akan menjelaskan terkait dengan apa aja sih sebenarnya kesalahan-kesalahan umum dari pendaftar Global Career Scholarship. Nah, di sini aku izin share screen. Oke, di sini. Oke, nah di sini aku akan membahas terkait dengan kesalahan umum bagi pendaftar beasiswa Global Career Scholarship atau mungkin pendaftar beasiswa pada umumnya gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah kurang riset. Jadi banyak sekali gitu ya pendaftar dari beasiswa GKS itu yang mereka itu gak tahu nih sebenarnya univ apa saja sih sebenarnya yang didaftarkan atau yang bisa didaftarkan di beasiswa GKS ini gitu. Jadinya cuman tahu universitas-universitas yang terkenal, yang mungkin pernah dengar di drama atau misalnya yang dia itu top 3-nya aja gitu. Tapi yang lainnya itu gak mereka cari tahu, mereka tidak mencoba mencari tahu lebih lanjut lagi terkait dengan universitas-universitas lain. Jadinya itu yang jadi kesalahan juga karena jadinya kita itu tidak tahu sebenarnya jurusan dan universitas yang paling cocok dengan kita, dengan tujuan kita itu sebenarnya apa. Gitu. Karena kadang jadinya, oh aku sukanya universitas A nih, jadinya aku daftar ini deh, aku cari deh jurusannya yang kira-kira cocok. Banyak yang kayak gitu. Dan jadinya karena berawalnya seperti itu, jadinya ujung-ujungnya nggak bisa membuat personal statement dan jawaban interview yang kuat juga, karena tidak bisa memberikan kayak hubungan apa yang benar-benar kuat antara tujuan kita dengan pilihan kita ketika mendaftar di beasiswa ini. Kemudian juga riset ini terkait dengan beasiswa GKS itu sendiri. Misalnya sebenarnya sekolah bahasanya itu berapa lama sih? Sebenarnya nanti ketika lulus itu harus pulang atau harus menetap di Korea atau gimana sih gitu. Itu kadang masih ada yang tidak tahu gitu ketika mendaftar si beasiswa ini. Dan itu yang harus benar-benar perhatikan karena sebenarnya dari riset ini ketika kita melakukan riset itu banyak sekali masalah yang bisa terselesaikan, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang bisa kita hindari. Jadi itu ya teman-teman, kita harus banyak melakukan riset sebelum daftar beasiswa apapun. Kemudian yang kedua itu adalah dokumen kita tidak lengkap atau salah format. Nah, jadi harus benar-benar di list, kalau bisa bikin checklistnya, dokumen apa aja yang diperlukan oleh NIID dan diperlukan oleh universitas dan juga jurusan. Kemudian ada juga yang salah format. Nah, ini yang harus berhati-hati karena sebenarnya kan setiap tahun itu beasiswa GKS itu ada dan setiap tahun sebenarnya mirip-mirip nih si formulirnya dan juga format-formatnya. Tapi sebenarnya tuh suka ada aja perubahan-perubahan kecil yang dia itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan juga gitu ya terkait dengan format. Kemudian juga kelengkapan dokumen juga jangan sampai ada yang kelewat karena pendaftar GKS itu banyak sekali ya teman-teman gitu, baik itu embassy track maupun university track. Jadi kalau teman-teman ada dokumen yang kurang itu ada kemungkinan atau mungkin besar kemungkinan teman-teman itu langsung dieliminasi gitu. Jadi bukan dilihat dulu, oh misalnya orang ini dia bagus nggak ya profilnya untuk kita tungguin deh, nggak apa-apa dokumennya menyusul gitu. Itu belum tentu akan seperti itu karena pendaftarnya banyak sekali. Apalagi untuk Korea sendiri kan mereka sangat disiplin ya. Jadi mereka akan mengutamakan orang-orang yang dokumennya itu sudah benar, formatnya sudah benar, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada di personal statement atau study plan-nya itu tidak detail dan juga membosankan. Nah, di sini yang aku maksud membosankan itu adalah misalnya teman-teman terlalu kaku nih menulisnya. Teman-teman terlalu kayak bikin berita nih gaya menulisnya. Sedangkan kan di sini judulnya aja personal statement, di mana teman-teman itu harus membuat terkait cerita hidupnya teman-teman gitu, terkait urusan personalnya teman-teman, tujuan pribadinya teman-teman itu harus dibuat semenarik mungkin. Kenapa? Balik lagi, karena pendaftar dari GKS itu banyak banget gitu. Jadi bukan cuman dari Indonesia aja malah gitu untuk negara partner GKS itu kan banyak sekali gitu, hampir semua negara sebenarnya. Jadi negara partnernya GKS. Jadi banyak banget ya teman-teman, apalagi untuk yang university track sebenarnya sama aja ya university track atau embassy track. Dari embassy track itu seluruh Indonesia itu daftar ke embassy gitu ya dari seluruh Indonesia yang kita nggak tahu jumlahnya ada berapa pendaftar GKS. Kemudian untuk yang university track itu
yang bukan dari negara yang sama aja gitu ya, dari Indonesia pun mungkin ke Universitas A udah banyak tuh yang daftar, belum lagi dari negara-negara lain. Jadi akan banyak sekali kan sebenarnya si pendaftarnya dari beasiswa GKS ini. Jadi itu kenapa penting banget buat kita buat bikin personal statement atau study plan yang semenarik mungkin gitu. Bisa dibukanya itu dengan kata-kata yang menarik. Aku suka sebutnya itu hook sentence. Jadi dia itu kalimat yang bisa hook si pembacanya, yang bisa benar-benar menarik si pembacanya. Itu sangat penting karena tadi ya untuk penilai bisa baca esai kita dari awal sampai akhir itu gak akan kayak kita baca esai kita sendiri-sendiri. Mereka itu pasti akan sekilas gitu ya. Jadi gak sekilas banget sih, tapi lebih ke mereka akan skimming gitu. Tapi kalau ada yang menarik baru mereka baca lagi, baca ulang gitu. Karena kan tadi ya pendaftarnya banyak banget. Gak mungkin mereka baca dengan detail satu persatu. Makanya teman-teman harus cari cara gimana teman-teman itu bisa menarik perhatian si penilai. Yaitu tadi ya dengan membuka esainya dengan cara yang menarik dan juga yang kedua itu cari apa sih hal yang menarik dari diri teman-teman seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk study plan. Nah, untuk study plan, kalau personal statement tadi dia selain detail yang menjadi kunci utamanya adalah menarik. Untuk study plan kunci utamanya adalah detail gitu. Karena untuk study plan ini mereka bukan cuma pengen tahu bahwa oh saya ingin mendapatkan topik level 5 misalnya setelah saya sekolah bahasa. Dengan cara saya akan belajar dengan aktif di sekolah bahasa misalnya seperti itu. Itu kan tidak detail ya. Yang mereka ingin tahu itu sebenarnya gimana sih cara kita belajar pakai metode apa? Sehari kamu mau berapa jam belajarnya untuk bisa achieve target kamu tersebut. Kemudian misalnya pakai metode apa aja. Apakah kamu mau lebih banyak baca buku? Apakah kamu mau banyaknya latihan speaking? Atau kamu ada bantuan pakai buku apa, website apa? Nah, kalau ada, itu langsung aja teman-teman dibuat si apa kalau ada tabelnya teman-teman pakai tabel boleh terus misalnya udah ada nih websitenya nama channel YouTube-nya yang bantu teman-teman belajar bahasa itu masukin aja jadi benar-benar harus sedetail mungkin untuk yang study plan selama kita kuliah juga sama nih misalnya kita ada target untuk achieve-nya tuh kita berapa IPK-nya minimal nah tapi dari situ kita harus secara detail misalnya tiap semester course yang mau kita ambil itu apa aja kita setiap semester itu mau ngapain aja apakah kita mau sambil ikut conference atau kita mau sambil bantuin penelitiannya dosen itu tulis aja semuanya jadi untuk mendetailkan study plan itu sangat penting untuk future plans juga sama selain dia itu harus detail dia juga harus benar-benar masuk akal gitu untuk dicapai jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ya setelah lulus saya mau daftar jadi presiden itu kan susah ya gitu kayak terlalu tidak masuk akal gitu sebenarnya jadi harus yang masuk akal dan juga bertahap. Misalnya setelah lulusnya banget nih 1 tahun pertama mau ngapain? Apakah mau kembali ke Indonesia atau mau lanjut untuk yang S2 misalnya mau lanjut S3 atau mau bagaimana itu kan harus didetailkan. Kalau misalnya mau stay di Korea, teman-teman mau ngapain sih emang di Korea mau daftar internship kah? Untuk posisi apa? Untuk company apa? Atau misalnya kalau nama company-nya belum ada untuk bidang apa? Jadi harus benar-benar sedetail itu gitu untuk study plan dan personal statement. Kemudian selanjutnya kesalahan umumnya juga kurang persiapan interview. Jadi sebenarnya kan interview GKS itu banyak yang hanya di 8 sampai 10 menit gitu. Jarang lah yang di atas 15 menit itu sebenarnya jarang. Jadi banyak yang underestimate interview GKS gitu karena mikirnya oh ya udahlah gitu paling cuma pertanyaan-pertanyaan dasar gitu memang betul banyak banget pertanyaan yang dasar yang kayak kenapa Korea kenapa jurusan ini tapi yang namanya interview kita itu harus bisa expect the unexpected gitu jadi kita dari awal harus sudah mengantisipasi bahwa banyak hal yang akan tidak kita duga gitu biar pas benar-benar hal tidak terduga itu terjadi kita tuh nggak sekaget itu gitu jadi banyak yang kurang persiapan gitu kurang mock interview jadinya akhirnya mereka itu kaget pada saat interviewnya terus juga jawabannya tidak maksimal kan jangan seperti itu ya kemudian selanjutnya itu menjadi deadlineer nah ini
Aku pun sebenarnya deadlineer dan sebelum ini pun maksudnya sebelum GKSG ini aku juga pernah daftar GKS untuk yang undergraduate, untuk yang S1, tapi waktu itu tidak keterima karena terlalu deadlineer gitu. Jadi aplikasi aku benar-benar tidak eh, sempurna, bukan tidak sempurna, tidak maksimal, benar-benar eh, minim banget gitu. Aku merasanya persiapan aku benar-benar minim untuk yang S1 waktu itu. Jadinya akhirnya kan aku daftar lagi untuk yang S2 ini, aku belajar tuh dari pengalaman aku, jangan terlalu deadlineer, meskipun pada akhirnya deadlineer juga, karena si dokumen aku nyampe di Cheonnam waktu itu, nyampe di Gwangju, nyampe di kampusku itu adalah di hari H batas akhir eh, deadline pendaftaran untuk univ aku. Jadi benar-benar deadline. Sebenarnya aku pun deadlineer karena waktu itu sambil kerja juga untuk pendaftarannya. Tapi teman-teman jangan sampai deadlineer gitu. Jadi harus belajar dari pengalaman aku karena jadi deadlineer itu benar-benar nggak enak gitu. Ngerasanya di akhir tuh kayak benar-benar dikejar. Jadinya aku juga ngerasa banyak yang nggak maksimal sih gitu. Aku juga ada typo gitu, ada 2 typo yang setelah aku submit application form aku ternyata oh ada typo di bagian ini gitu kan, itu akan bisa sangat terhindari ya kalau kita mempersiapkannya itu dengan tenang gitu, kita mempersiapkannya itu dari jauh-jauh hari, itu kan sebenarnya sangat bisa terhindari gitu. Jadi jangan sampai jadi deadlineer karena banyak banget ya teman-teman untuk persiapan-persiapan yang butuh waktu gitu. Untuk personal statement, study plan itu juga nggak akan selesai dalam 1 hari. Kemudian juga tadi aku sudah dijelaskan di bagian syarat-syarat juga kan, untuk dokumen itu banyak yang harus dinotaris dan juga diapostil ke Kemenkumham dan itu butuh waktu gitu. Jadi nggak akan langsung, kalau notaris mungkin kan cepat ya, kita akan langsung dapat capnya. Tapi kalau untuk apostil itu tuh kita akan nunggu setidaknya 3 hari kerja. Itu pun bisa lebih kalau lagi banyak banget nih yang masuk dokumennya, itu pun bisa lebih. Belum lagi resiko ditolak nih dokumen kita dan kita harus apply ulang karena banyak sekali case-nya yang seperti itu. Jadi jangan sampai jadi deadlineer. Kemudian yang terakhir adalah tidak menunjukkan konsistensi. Di sini maksudnya apa? Teman-teman misalnya di personal statement-nya itu teman-teman nulisnya bahwa teman-teman itu ingin jadi dosen, misalnya seperti itu. Tapi teman-teman pas di future plan, di yang study plan untuk yang future-nya, teman-teman nulisnya teman-teman nggak ada nih nulis pengen jadi dosen, gitu. Teman-teman nulisnya pengennya justru kerja jadi anak korporat, misalnya seperti itu. Itu kan tidak konsisten. Kemudian juga konsistensi di personal statement dan study plan dan juga di jawaban interview, itu juga penting banget gitu. Karena banyak yang lupa nih sama isi personal statement dan study plan-nya apa, jadi yang dijawab pas interview itu beda lagi gitu jawabannya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Kemudian juga kalau bisa konsistensinya itu juga mencakup konsistensi teman-teman dalam pemilihan jurusan dan future plan-nya teman-teman gitu. Jadi kan setiap univ itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang kelebihannya research-nya bagus banget. Ada yang kelebihannya itu dia global network-nya, misalnya network untuk profesionalnya itu bagus banget gitu. Ada yang univ-univ yang memang bagus kalau teman-teman mau jadi dosen tuh bagusnya di univ A. Ada yang teman-teman kalau sukanya itu research, sukanya itu pengen jadi peneliti, bagusnya di univ B. Ada yang kalau teman-teman pengennya itu banyak kesempatan ke luar negeri, misalnya ikut conference ke luar negeri di univ C. Jadi harus dicari lagi tadi ya, harus di riset lagi untuk univ yang konsisten, yang selaras dengan tujuan teman-teman itu apa, kayak gitu. Itu untuk kesalahan umumnya.